Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Rupladi, Prodi MPI, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau mempresentasikan dengan judul proses perencanaan pendidikan. Langsung saja, apa sih perencanaan? Perencanaan adalah sesuatu yang penting sebelum melakukan sesuatu yang lain. Perencanaan dianggap penting karena akan menjadi penentu dan sekaligus memberi arah terhadap tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian, suatu kerja akan berantakan dan tidak terarah jika tidak ada perencanaan. Jadi sesuatu itu harus ada rencana atau niat. Sama rencana dengan niat hampir sama gitu. Yang matang. Perencanaan yang matang dan disusun dengan baik akan memberi pengaruh terhadap ketercapaian tujuan. Jadi jika kita ingin melakukan suatu hal, harus rencana dulu. Contohnya, mau membuat rumah, ya haruslah itu direncanain dulu, disiapkan dulu, diniatkan dulu, kan? Penjelasan ini makin menguatkan alasan akan posisi strategis perencanaan dalam sebuah lembaga. Dalam perencanaan merupakan proses yang dikerjakan oleh seseorang manajer dalam usahanya untuk mengarahkan segala kegiatan untuk meraih tujuan. Selanjutnya ke pembahasan. Ada beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu ada pengertian perencanaan pendidikan. Yang kedua, tujuan dan fungsi perencanaan pendidikan. Yang ketiga, prinsip-prinsip perencanaan pendidikan. Yang keempat, proses perencanaan pendidikan. Yang kelima, faktor yang mempengaruhi perencanaan pendidikan. Kita membahas pengertian perencanaan pendidikan. Sedikit pengertian dari perencanaan pendidikan, yaitu perencanaan pendidikan merupakan suatu proses mempersiapkan seperangkat keputusan untuk kegiatan-kegiatan di masa depan. Nah, rencana itu kan untuk masa depan, yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan dengan cara optimal untuk pembangunan ekonomi dan sosial secara menyeluruh dari suatu negara. Yang kedua, ada tujuan dan fungsi perencanaan pendidikan. Apa sih tujuannya? Tujuan perencanaan pendidikan yaitu mencakup 6 bagian ya. Yang ke-1, menentukan arah dan sasaran pendidikan. Yang kedua, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. Yang ketiga, menjamin keteraturan dan keseimbangan pendidikan. Yang keempat, meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kelima, mengantisipasi perubahan zaman. Yang keenam, menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Ada juga fungsi perencanaan pendidikan, yaitu mencakup 8 fungsi. Yang pertama, fungsi pedoman. Yang kedua, fungsi pengendalian. Yang ketiga, fungsi efisiensi. Yang keempat, fungsi efektivitas. Yang kelima, fungsi prediksi. Yang keenam, fungsi koordinasi. Yang ketujuh, fungsi adaptasi. Yang terakhir, yang kedelapan, fungsi evaluasi. Selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip perencanaan pendidikan. Mencakup 8 penjelasan. Perencanaan adalah interdisipliner karena pendidikan sesungguhnya interdisipliner, terutama yang terkait dengan pembangunan manusia. Yang kedua, perencanaan bersifat fleksibel dalam arti tidak kaku tetapi bersifat dinamis serta responsif terhadap tuntunan masyarakat terhadap pendidikan. Yang ketiga, perencanaan itu objektif, rasional dalam arti untuk kepentingan umum. Yang empat, perencanaan dinilai dari apa yang sudah dimiliki. Yang kelima, perencanaan adalah wahana untuk menghimpun kekuatan secara terkoordinir. Yang keenam, perencanaan disusun sesuai dengan data. Perencanaan tanpa adanya
tanpa data tidak memiliki kekuatan yang dapat diandalkan. Yang ketujuh, perencanaan adalah pengendalikan kekuatan sendiri, tidak berdasarkan kepada kekuatan orang lain. Yang kedelapan, perencanaan bersifat komprehensif dan ilmiah dalam arti mencakup aspek esensial pendidikan dan disusun secara sistematik dengan menggunakan prinsip dan konsep keilmuan. Selanjutnya yaitu dari pembahasan tadi, proses perencanaan pendidikan. Ada 5 proses perencanaan pendidikan. Ada analisis kebutuhan pendidikan, ada perumusan tujuan pendidikan, ada penyusunan strategi dan program, ada implementasi perencanaan, dan terakhir evaluasi perencanaan. Proses-proses yang dijalankan untuk merencanakan pendidikan yaitu menganalisis kebutuhan pendidikan apa saja gitu. Perumusan tujuan pendidikan dirumus kan, pasti merencanakan itu pasti ada rumusan. Dan penyesuaian strategis dalam rencana ya harus memakai strategis dan program, apalagi perencanaan pendidikan kan. Seperti di sekolah ada program, ada strategis, dan implementasi perencanaan. Yang terakhir evaluasi atau revisi perencanaan. Setelah semuanya selesai, ada namanya evaluasi dan revisi. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi perencanaan pendidikan. Ada 2 faktor yang mempengaruhi perencanaan pendidikan. Yang pertama yaitu faktor internal yang di dalam pendidikan, yaitu tujuan pendidikan, peserta didik di lingkungan sekolah, di lingkungan pendidik maksudnya. Ya, di lingkungan pendidikan itu internal itu. Tujuan pendidik yang pertama, yang kedua peserta didik, yang ketiga tenaga pendidik dan kependidikan, yang keempat kurikulum, yang kelima sarana dan prasarana, yang keenam pendanaan. Dalam faktor tersebut mempengaruhi ke perencanaan pendidikan di dalam pendidikan, yaitu internal itu harus bertujuan ke pendidikan, harus adanya peserta didik yang mempengaruhi perencanaan pendidikan. Yang kedua yaitu ada faktor eksternalnya, yaitu di luar pendidikannya, seperti kebijakan pemerintah, kondisi sosial budaya, kondisi ekonomi, kondisi demografi. Yang kelima, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bisa dikenal iptek gitu. Yang keenam, keburuan dunia kerja. Yang ketujuh, globalisasi. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu agar tujuan perencanaan pendidikan dapat dicapai dengan hasil yang maksimal dan optimal, maka para perencana pendidikan diharuskan untuk lebih bisa memahami proses dan mekanisme perencanaan dalam konteks yang lebih komprehensif. Adapun proses perencanaan pendidikan yang mengembangkan pendekatan komprehensif mencakup aspek-aspek mendefinisikan permasalahan perencanaan pendidikan, analisis bidang permasalahan perencanaan, mengkonsepsikan dan merancang rencana, mengevaluasi rencana-rencana, menspesifikasikan rencana yaitu spacing the plan, mengimplementasikan rencana dan mengimplementasikan rencana dan umpan balik bagi perencana. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya.
Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. See you the next. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. If a picture is all that I have, I can picture the times that we won't get back. If I picture it now, it don't seem so bad. Either way, I still wish you were here. The end.